Kamu sungguh berarti untuk Indonesia ke depan nanti. Don't worry, ada aku, sahabatmu. Hai sahabat, sebelum dijadiin calon istri, mau nanyain apakah si dia masih virgin? Penting banget nih ditanyain laki-laki sebelum menikah. Alasannya takut kecewa, dan seringkali melihat value perempuan hanya dari virginitas. Pertanyaan yang seringkali berujung pada tersudutnya seorang perempuan. Sahabat, masalah seksual menjadi salah satu topik yang bisa dibicarakan saat sebelum pernikahan. Banyak sekali yang merasa kecewa setelah menikah saat mengetahui istrinya tidak virgin lagi. Persoalan virginitas bisa menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pasangan ketika menikah. Secara umum, kebanyakan seorang pria menuntut keperawanannya pada calon istrinya. Sementara sebagai perempuan merasa malu atau merasa tidak berhak bertanya tentang keperjakaan pada calon suaminya. Sahabat, ketimpangan dalam menilai virginitas terjadi pada norma sosial di masyarakat. Dan seringkali remaja perempuan sering dijudge atau dicela jika melakukan hubungan seks pranikah. Dan hal ini seringkali perempuan dianggap sebagai perempuan murahan atau diisolasi dari sebuah pergaulan. Sementara pada remaja laki-laki, mereka yang tidak perjaka dianggap sebagai laki-laki yang populer, keren, dan banyak dikagumi. Seolah tidak ada masalah walaupun tidak perjaka lagi. Stigma ini juga akhirnya harus berlanjut dalam hubungan suami istri. Ketika seorang perempuan menikah dalam kondisi yang tidak virgin, maka hal ini terkadang membuat dia merasa tidak percaya diri, bersalah, dan menerima saja jika ia mendapatkan celaan, bahkan dari orang-orang yang dia sayangi sekalipun. Sebaliknya, sebagai seorang suami seringkali tidak mempermasalahkan dirinya jika dia tidak perjaka, dan cenderung membanggakan dirinya jika dia sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ketimpangan lainnya ditunjukkan dari banyaknya suami yang merasa kecewa ketika mendapati istrinya tidak virgin setelah dinikahi. Sahabat, sebelum bertanya pada calon istrimu tentang virginitas, ada hal yang perlu aku ingatkan kepadamu. Bahwa pernikahan bukanlah hanya tentang melegalkan hubungan seksual. Pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis. Memang kebutuhan biologis itu merupakan faktor penting. Namun ada faktor penting lainnya untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah keluarga, yaitu kenyamanan lahir dan batin dengan pasangan. Tujuan berkeluarga hakikatnya adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Untuk meneruskan keturunan, mengasuh anak-anak adalah tujuan yang mulia, sehingga hubungan seksual hanya satu di antara sekian banyak tujuan dalam rumah tangga. Meskipun masalah virginitas seringkali ditempatkan menjadi masalah utama, maka perhatikan 5 hal ini sebelum kamu menanyakan virginitas pada calon istrimu. Yang pertama, mantapkan hati dengan pilihanmu. Sebelum bertanya pada calon istrimu, sebaiknya kamu bertanya dulu pada diri sendiri. Apakah kamu sudah yakin untuk memantapkan hubungan dengan calon istrimu? Jika hatimu mantap, kamu boleh memikirkan cara untuk bertanya tentang virginitasnya. Apapun jawaban calon istrimu, yakinlah bahwa hatimu gak akan goyah. Karena kamu tahu nilai calon istrimu lebih dari sekedar virginitasnya. Kalaupun hasilnya mengecewakan dan kamu ingin mundur, kamu tahu cara yang baik untuk tidak membuatnya terluka. Tentu kamu pasti punya alasan yang kuat kenapa memilih calon istri untuk menjadi istrimu. Saat kamu merasa kecewa, maka kamu harus ingat alasan kamu memilihnya. Bukankah sangat disayangkan jika kamu kehilangan calon istri yang telah kamu pilih dengan baik hanya dengan persoalan keperawanan atau virginitas? Yang kedua, komunikasikan dengan baik. Komunikasi adalah hal penting sebelum menikah. Dengan komunikasi yang baik, maka akan menghindarkan kesalahpahaman.
Sebaiknya lakukan pendekatan yang baik tanpa menyinggung perasaan calon istrimu. Kepercayaan dan kejujuran adalah kunci dari sebuah komitmen dalam pernikahan. Bertanya tidak terlalu lugas akan menghindari diri dari ketidaksinggungan. Kamu bisa memulai bertanya dengan membahas nilai-nilai yang diyakini pasangan tentang virginitas. Kamu akan mengetahui apakah calon istrimu akan tersinggung atau bersedia terbuka tentang virginitasnya setelah kamu berdialog dengannya. Hindari pertanyaan yang interrogatif, ciptakan suasana yang nyaman dengan calon istrimu sebelum berdialog. Yang ketiga, mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Kejujuran adalah pondasi dari sebuah hubungan. Kamu bisa memulai dengan jujur padanya tentang keadaan dirimu sendiri. Jangan sampai ketika kamu ditanya balik tentang keperjakaan, lalu kamu tidak bersedia menjawab. Tetapi kamu tetap berharap calon pasanganmu terbuka dengan keperawanannya. Yang keempat, ketahui banyak mitos keliru tentang virginitas. Banyak sekali mitos yang keliru tentang keperawanan. Banyak yang menganggap perawan atau tidaknya seseorang istri dilihat dari ada tidaknya noda darah pada hubungan malam pertama. Atau dengan melihat cara berjalan pasangan untuk menebak keperawanannya. Atau juga rasa perih saat hubungan pertama. Jangan terpancing mitos seperti itu ya. Ada hal yang harus kamu ketahui, selaput darah setiap orang memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda. Jadi ada yang tidak pecah dan tidak berdarah pada saat malam pertama melakukan hubungan seksual. Sehingga ketika di malam pertama tidak ada darah, maka jangan langsung menuduh pasangan ya. Bahaslah virginitas maupun keperjakaan dengan pasangan secara baik-baik. Tempatkan cinta dan kasih sayang sebagai pegangan utama. Yang kelima adalah ingat, gak ada pasangan yang sempurna. Menikah dengan siapapun, kamu pasti akan menemui kekurangan pasangan. Sebaliknya, kamu juga tidak bisa menjadi suami yang sempurna untuk istrimu kelak. Jika kamu sudah mantap hati dengan calon istrimu, maka terimalah ia dengan kekurangan, agar calon istrimu juga bisa menerima kekuranganmu. Mungkin benar, calon istrimu telah melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi jika dia berniat memperbaiki masa depan bersamamu, harusnya kamu juga memberi kesempatan padanya. Virginitas hanyalah salah satu indikator kecil dibanding kesiapan pasangan sebagai calon istri dan ibu yang baik. Sahabat, renungkanlah sebelum keputusan diambil.